Kalau guru gembul ngomong nggak mau ngambil kesimpulan, tapi kok setiap poinnya guru gembul selalu kelihatannya berusaha menyampaikan sanggahan atau bantahan. Kalau mau memahami apa yang dialami orang setelah mati, itu pada akhirnya titiknya ada di keyakinan. Titik nolnya ada di keyakinan. Mau kita punya agama A atau agama B, atau bahkan kalau lu ateis, tetap aja itu berakhirnya di keyakinan. Tetap keyakinan. Namanya agama, dalam bahasa Inggrisnya itu religion. Dari kata to rely, mempercayai, meyakini, rely. Walaupun lu ateis, pemikiran lu ilmiah, tetap aja lu meyakini. Tetap aja keyakinan yang lu pegang. Assalamualaikum, hai guys. Kali ini gue mau nanggepin tentang reinkarnasi yang yang dikaji sama Guru Gembul di episode ke-111. Beliau ini mengkaji dari sisi fisika, sisi biologi, psikologi, dan sisi sejarah. Oke, pertama kita kaji dari sisi fisika. Secara arus utama dari fisika, kehidupan setelah kematian itu nggak ada. Tapi ada buku Biosentrisme yang ditulis Robert Lanza. Robert Lanza itu mengatakan dalam fisika, setelah orang meninggal itu ada kesadaran yang belum habis. Dan itu pindah ke dunia paralel yang lain. Tapi dari kajian fisika, kajian yang pertama ini langsung dibantah sama Guru Gembul. Katanya ini teori spekulatif di atas teori spekulatif. Ya. Di akhir konten beliau, konten Guru Gembul tentang reinkarnasi ini, beliau ngomong kalau beliau nggak mau menyimpulkan. Tapi ini baru kajian dari sudut pandang pertama aja. Beliau langsung buru-buru ngebantah gitu. Jadi menurut ente, apakah ini menyimpulkan atau belum? Gitu. Selanjutnya kajian dari sisi biologi ya. Dari sisi biologi ini reinkarnasi itu ada, kata Guru Gembul. Secara objektifnya itu adalah membelah diri atau cloning. Pertanyaan gue, hasil cloningan itu apa bukan pribadi yang lain? Bukan pribadi yang berbeda? Bukan pribadi yang baru? Emang ada dua makhluk, satu kepribadian. Lu getok makhluk yang satu, yang jerit itu makhluk yang lain. Ya, gimana dong? Bingung kan? Itu namanya reinkarnasi atau berkembang biak. Kan beda. Terus mengkaji dari sisi psikologi. Ya, katanya Pak Guru yang pertama pisahkan dulu antara psikiater dengan psikologi. Maksudnya psikolog dan psikiater gitu kan. Psikolog sama psikiater, disiplin ilmunya sama-sama ilmu jiwa, sama-sama psikologi. Yang ngebedain, psikiater itu pakai terapi secara fisik. Ada sentuhan medisnya. Terus ini dalam pembahasan panjangnya, Guru Gembul ngomongin tentang past life regression. Tapi di ujungnya, beliau ngomong pada akhirnya ketahuan kalau past life regression itu palsu. Apakah ini aku yakin dari Guru Gembul kalau memang itu palsu? Ya, apakah ini ada maksud terselubung buat menggugurkan metode atau teori ini? Setahu gue, past life regression itu dipakai buat terapi, buat menyembuhkan orang yang punya kendala dari sisi kejiwaan, sisi psikis. Ya tujuannya nggak lain supaya pasien itu sembuh. Ada kode etiknya. Seseorang melakukan terapi itu nggak bisa tanpa persetujuan pasien. Kalaupun ada yang namanya masa lampau, masa kehidupan sebelum kehidupan yang sekarang, bukan berarti seorang terapis bisa ngebawa pasien itu ke masa lampau kalau pasien ini nggak meyakinin adanya kehidupan lampau. Dan terapis nggak bisa maksain keyakinan ke pasien.
Sementara orang butuh waktu buat belajar terapi ini, seorang Pak Guru bisa ngomong kalau past life regression ini palsu. Dia ngomong kalau hipnosis itu sama sekali berbahaya. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa Pak Guru. Oke guys, kita lanjut ke sudut pandang sejarah. Ini Pak Guru ngomong kalau dalam arus utama sejarah, reinkarnasi itu jelas bohong. Alasannya, katanya reinkarnasi ini muncul sejak pertemuan antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ada pertempuran yang dimenangkan bangsa Arya. Jadi bangsa Arya menguasai sebagian besar wilayah India. Nah, sedangkan bangsa Dravida yang kalah ini jadi kaum budak. Tapi ceritanya nih, ada bangsa Arya yang udah kawin campur sama bangsa Dravida. Dan ada sebagian kalangan bangsa Arya yang gak setuju kalau bangsa Arya ini campur sama bangsa Dravida. Makanya mereka bikin sistem kasta. Tujuannya emang buat misahin antara bangsa Arya dan bangsa Dravida supaya nggak kawin campur. Dan ceritanya Pak Guru, lambat laun sistem kasta ini jadi sistem spiritual. Sehingga timbul pertanyaan, kenapa harus ada sistem kasta seperti ini? Bukankah ini mencederai keadilan? Nah, jawabnya adalah reinkarnasi. Kenapa orang terlahir jadi kaum budak? Karena di kehidupan sebelumnya yang bersangkutan itu melakukan kejahatan. Jadi reinkarnasi ini adalah tameng buat orang yang mempertanyakan sistem kasta itu. Ya. Luar biasa. Ya. Apa benar kayak gitu ya? Takutnya ini cuman berdasarkan awang-awang pikiran. Ya, menurut gue mungkin bagusnya Pak Guru ngasih referensi supaya paling nggak ada datanya. Jangan sampai ini cuman sekedar tuduhan yang berdasarkan asumsi semata. Lanjut, katanya Guru Gembul kalau di dunia ini ada sekitar 2.500 agama. Kalau emang reinkarnasi itu pengalaman universal, tapi nyatanya reinkarnasi itu cuman ada di India. Terus diangkat lagi sama Guru Gembul. Tapi di Yunani, kenapa Pythagoras ngakuin kalau ada reinkarnasi? Ya, ini pembelaannya Guru Gembul ya. India itu punya pengaruh budaya yang kuat. Jadi, pengaruh budaya India ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Mempengaruhi kepercayaan-kepercayaan yang ada di seluruh dunia. Contohnya ada dewa yang namanya Dyaus Pitar. Ya, kalau di Iran namanya jadi Deus Pitar. Masuk ke Yunani jadi Zeus Pitar. Masuk ke Romawi namanya berubah jadi Jupiter. Jadi ada namanya Deus. Deus artinya Tuhan. Masuk ke Afghanistan jadi Deo. Terus masuk ke Cina jadi Tao. Masuk ke Asia Tenggara jadi To. Masuk Malaysia, masuk ke Indonesia jadi Tuhan. Diganti sama misionaris jadi Tuhan. Ya. Gue nggak tahu ini apa ini bener atau cocokologi. Kok rasanya kok kayak apologetik gitu ya. Kalau gue ngomong ini ngaco, ntar gue dibully lagi. Ya, kalau ada yang ngejelasin ya tolong. Setahu gue, bahasa India itu emang serumpun sama bahasa-bahasa yang ada di Eropa. Beberapa bahasa yang ada di Eropa ya. Dan tata bahasanya itu sama. Secara tata bahasa, susunan katanya itu menerangkan, diterangkan. Deo, Deus, Deo. Kalau di India namanya jadi Deva atau Diba. Kata septem, bahasa Latin. Kalau di India jadi Sapta, artinya 7. Kalau dalam bahasa Yunani, Hepta. Kalau Guru Gembul ngomong nggak mau ngambil kesimpulan, tapi kok setiap poinnya Guru Gembul selalu kelihatannya berusaha menyampaikan sanggahan atau bantahan.
kalau mau memahami apa yang dialami orang setelah mati, itu pada akhirnya titiknya ada di keyakinan. Titik nolnya ada di keyakinan. Mau kita punya agama A atau agama B, atau bahkan kalau lu ateis, tetap aja itu berakhirnya di keyakinan. Tetap keyakinan. Namanya agama, dalam bahasa Inggrisnya itu religion. Dari kata to rely, mempercayai, meyakini, rely. Walaupun lu ateis, pemikiran lu ilmiah, tetap aja lu meyakini. Tetap aja keyakinan yang lu pegang. Lu berpegang keyakinan ke sains, lu berpegang keyakinan ke agama, spiritual ini dan itu. Umpama nih, seseorang itu kalau sudah mati, dia bakal masuk surga. Seseorang itu kalau udah mati, dia bakal masuk neraka. Atau kalau seseorang udah mati, dia bakal terlahir jadi ini. Kalau orang udah mati, dia bakal terlahir jadi itu. Belum ada yang ngebuktiin kalau itu benar. Tapi belum ada juga yang ngebuktiin kalau itu salah. Kalau Stephen Hawking ngomong, begitu manusia mati, kesadarannya ikut mati bersama jasadnya. Ya bisa aja itu benar. Tapi bisa aja itu salah. Nggak usah ngomong orang mati. Waktu orang hidup aja. Apa lu tahu isi pikirannya orang? Apa lu tahu perasaannya orang? Apa lu tahu pengalaman psikisnya orang? Apalagi kalau orang mati. Gimana lu tahu kesadarannya kemana? Yang mati orang lain, bukan elu. Sekali lagi guys, itu mentoknya cuman sampai batas keyakinan. Ya guys, gue rasa segini dulu ya. Kalau ada pendapat lain, lu bisa tulis di kolom komentar. Oke guys, see you.